seperti biasa Sobat Guntur FM. Sekarang waktunya kita Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter ya. Kali ini dipandu sama G2703 Tami. Kita bakal kelarin semua satu topik. Bakal Tami bahas tentang demam berdarah. Waduh, ini topiknya bener-bener bikin jantung deg-degan ya rasanya ya. Karena meskipun ada satu virus lagi yang lainnya yang lagi hangat-hangatnya juga, tapi yang satu ini juga nggak bisa disepelekan gitu aja. Kalau misalnya Sobat Guntur udah penasaran banget kita bakal ngobrol barengan sama siapa, ya udah kita sambut dulu ya, Dokter Ade Putri Asia. Selamat pagi Dok. Pagi. Jadi Dokter Ade ya panggilannya dokter ya. Jadi Dokter Ade ini bertugas di RSUD Buleleng, Sobat Guntur FM buat yang mau tahu gitu kan. Terus Dokter Ade juga bertugas sebagai dokter UGD ya dok ya. Berarti benar-benar melayani yang benar-benar gawat gitu kan dok? Iya, yang emergensi yang kita lakukan. Emergensi banget ya. Terus kalau misalnya kita ngomongin tentang demam berdarah ya dok ya, itu adalah salah satu penyakit yang kalau menurut Tami itu juga benar-benar ini sih emergensi ya, kayaknya gawat juga gitu kan? Iya, sebenarnya demam berdarah ini bahaya sebenarnya. Cuman karena sekarang kita lagi disibukkan dengan corona, kadang demam berdarah ini tersingkirkan. Padahal pasiennya hampir setiap hari banyak yang kena demam berdarah. Sampai saat ini dok? Sampai saat ini. Oh, jadi meskipun Sobat Guntur FM informasi ya, meskipun sekarang virus corona yang lagi merajalela, ternyata perharinya tetap aja ada demam berdarah. Oke, berarti tidak bisa disepelekan gitu aja. Meskipun sekarang lagi tergeser pamornya ya dengan virus yang juga mematikan, tapi ini juga nggak kalah mematikan ya dok? Nggak kalah mematikan. Oke, kalau untuk ciri-cirinya sendiri gitu dok, mungkin udah banyak orang yang baca gitu kan, udah banyak juga yang kasih tahu di media. Tapi kita pengen tahu lagi dong dok, dikasih tahu lagi. Mungkin mereka lupa karena kebanyakan dengerin tentang corona. Yes, benar. Jadi demam berdarahnya lupa. Betul. Oke, kalau demam berdarah sendiri itu demamnya biasanya 2-7 hari. 2-7 hari. Jadi biasanya seminggu dia fasenya itu, dan demamnya ini terus-menerus sepanjang hari. Gitu. Jadi kalau misalkan tifus itu demamnya malam aja, kalau demam berdarah ini biasanya pagi demam, sempat turun sedikit, terus siangnya demam lagi, sore, malam, jadi hampir sepanjang hari dia demam. Gitu. Yang kedua biasanya ada nyeri-nyeri sendi atau nyeri otot semuanya. Terus bisa ada juga gejala mual muntahnya, bisa juga perdarahan kayak misal mimisan yang paling sering, atau gusi berdarah, atau bisa juga BAB-nya berdarah. Wah, berarti satu yang paling menarik sih sebenarnya demam ya Sobat Guntur FM. Karena kayaknya rata-rata demam ini lagi jadi perbincangan hangat kan. Kalau corona juga demam, terus juga tipes juga demam. Ya rata-rata semuanya demam. Tapi yang menarik untuk demam berdarah ini Sobat Guntur FM, fasenya itu kurang lebih seminggu ya? Iya, 2-7 hari. 2-7 hari, dan itu katanya seperti pelana kuda. Biasanya pelana kudanya itu dia demam sepanjang hari, tapi saat hari ketiga sampai kelima biasanya dia seperti orang biasa, nggak demam, ataukah gejalanya tidak terlalu kelihatan gitu. Jadi banyak pasien yang merasa saya sudah sehat gitu. Ternyata pas kita periksa lab, trombositnya sudah turun. Di sana ya. Jadi mau nggak mau Sobat Guntur nggak bisa menyepelekan gitu aja. Ketika demam itu lebih dari 2 hari aja kayaknya udah harus sebenarnya sekarang mungkin banyak yang khawatir ya, karena demam 1 hari, 2 hari langsung pengen periksa lab. Sebenarnya nggak gitu. Kalau demam itu kan tanda adanya infeksi di dalam tubuh kita. Itu tanda yang paling kelihatan dia, demam. Nah, kapan sih orang disebut demam berdarah? Biasanya itu kalau dia demam 2-3 hari. Terus dia biasanya kalau lab baru kelihatan itu hari ketiga keempat. Gitu. Bahkan hari ketiga pun trombositnya masih turun ya sedikit gitu. Jadi tidak terlalu kelihatan, turun sedikit sampai akhirnya hari keempat kelima baru dia turun drastis. Itu yang disebut pelana kuda. Gitu. Jadi kita bisa mengindikasikan atau mengetahui itu ketika di hari keempat atau kelima ya? Biasanya. Kelima baru benar-benar tahu Sobat Guntur. Jadi kalau misalnya baru demam
Kemudian kalian jangan terlalu panik, Jangan ya. panik, ya. Benar ya Bu ya, jadi jangan terlalu panik. Sesekali mungkin boleh cek suhu lagi, Ya. kira-kira gimana ini, apakah masih demam atau udah agak turun. Tapi jangan buru-buru langsung memutuskan untuk cek gula darah ya. Ya. Karena apalagi sekarang kasus lagi benar-benar beredar. Kalau kita melihat orang bersin terus dia bilang aku lagi demam, kayaknya udah iya, kita udah langsung khawatir ya. "Aduh, ini kenapa ya, jangan-jangan dia corona, jangan-jangan dia demam berdarah." Nah itu dinamakan panik berlebih ya Sobat Guntur FM. Sekarang nih kita gali-gali lagi gimana sih sebenarnya biar Sobat Guntur yang ada di rumah juga nggak terlalu panik menanggapi kasus-kasus seperti ini ya. Oke Bu Dokter, kalau misalnya tadi disebut demam berdarah karena ada beberapa part gitu kan, beberapa case yang biasanya ada yang berdarah, makanya disebutnya demam berdarah gitu kan. Sebenarnya gini, demam dengue itu terbagi dua, demam dengue dan demam berdarah dengue. Oke. Gitu. Kalau demam dengue itu biasanya dia panas lebih dari 37 derajat Celcius. 37 Ya, derajat. 37,5 derajat Celcius. Terus juga yang tadi saya sebut, ada nyeri sendi, nyeri otot, ada mual muntah. Nah, yang berbeda adalah kalau si demam dengue ini tidak ada pembesaran organ. Kalau dari teorinya ya, untuk demam dengue ini tidak ada pembesaran organ, sementara si demam berdarah dengue ada pembesaran organ, bisa hati, bisa limfa, bisa juga ada kebocoran plasma. Itu yang kadang bikin pasien jatuh ke keadaan shock. Gitu. Sebenarnya demam berdarah ini bisa kita tangani kalau misalkan gejalanya tidak terlalu parah, bisa di rumah. Gitu. Bisa di rumah. Kalau misalkan trombositnya di atas 100, biasanya kita tidak mengopnamenkan pasien karena sebenarnya yang ini kan viral ya, virus, infeksi virus. Jadi dia itu cuma butuh cairan. Nah, makanya kenapa orang-orang demam itu dianjurkan minum lebih banyak dibanding orang sehat. Itu bisa 3 liter gitu, minimal 2 sampai 3 liter. Ya, kalau orang normal 2 liter. 2 liter Nah, 2 liter. Oke. Terus juga kalau memang tidak ada tanda-tanda yang seperti mimisan, gusi berdarah, itu masih bisa di rumah. Dengan intinya adalah intake dia cukup. Makannya dia bagus, dia masih mau makan. Biarpun sedikit-sedikit tapi ada makanan yang masuk. Ya. Dan minumnya juga banyak yang tadi dibilang. Dan juga mungkin kalau memang lemas, tambahan vitamin. Gitu. Kalau memang sudah dengan terapi itu di rumah masih keadaan pasiennya tidak membaik atau bahkan lebih turun lagi, barulah di situ tempatnya untuk mengopnamenkan pasien. Oke, jadi dokter-dokter dan tenaga medis lainnya juga punya ini ya, apa sih penilaian namanya? sendiri, Iya, penilaian indikasi sendiri. untuk Jangan-jangan nanti Sobat Guntur ngerasa katanya demam berdarah kenapa nggak diopnam, ini loh alasannya kenapa ya, karena semuanya udah ada di dalam teori juga ya Dok ya, bahwa penilaian-penilaiannya juga pastinya sudah diperhitungkan dengan matang. Kalau seperti ini jangan diopnam dulu, kalau seperti ini diopnam dulu, harus diopnam gitu ya. Oke deh Sobat Guntur FM, kita banyak banget ya udah sambil ngobrol gitu kan. Ini baru pembukaan aja udah seriuh ini obrolannya. Nanti kita bakal ngobrol lagi lebih banyak, tapi saya kembalikan dulu ke rekan Tias. Silakan rekan Tias, mungkin ada iklan yang mau lewat berikut ini. Ya, kembali barengan sama G2703 Tami, Sobat Guntur FM. Seperti yang udah dikasih tahu sama rekan Tias tadi, kalau misalnya Sobat Guntur mau tanya-tanya, bisa langsung ke 23455. Jangan lupa passwordnya pasti Guntur, pasti beda. Kalian boleh tanya apapun itu tentang demam berdarah ya, karena topik kita sekarang demam berdarah bersama dengan Dokter Ade Putri Asia atau akrab dikenal dengan Dokter Ade ya. Oke deh, sambil kita menunggu ya Sobat Guntur yang mau joinan 23455, kita balik dulu ke Dokter Ade karena kami masih penasaran banget. Waduh, baru bilang penasaran udah ada aja yang joinan. Gimana kalau kita langsung aja meluncur dulu, ada siapa di mana? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Pasti Guntur, pasti beda. Pasti Guntur, pasti beda. Selamat pagi, dengan siapa ini? Siapa ya? Siapa ya? Hayo. Jangan dilupain loh. Oh, ini Gongde ya? Ya, pasti. Selamat pagi Gongde, apa kabar? Baik, selamat pagi juga Tias ya. Yes. Selamat sehat. Dan selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi. Semoga selalu sehat keluarga. Nah, ini kami bertanya Bu Dokter ya. Ya. Di sini kesalahan siapa ya Bu Dokter ya?
sebenarnya demam berdarah ini betul-betul luar biasa, terutama di luar Bali, di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jawa Barat, apalagi di NTT juga luar biasa sekali. Pasiennya sampai kekurangan tempat. Ini di sini sebenarnya kan penyebaran ini dan menggigitnya aja kan siang saja kan gitu dokter ya. Iya. Jadi itu harapan kami. Soalnya sudah dikasih tahu 3M itu, tapi kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah. Di penyemprotan katanya yang mati itu nyamuknya bukan bentiknya, kan gitu dokter. Iya. Jadi sekarang kita jadi menghilangkan bentik-bentik, jadi air-air yang terkena menanam itu kadang-kadang masyarakat kurang perhatian atau bagaimana atau kurang perhati. Karena tujuan kita kan mencegah kan gitu dokter ya. Jadi masyarakat benarnya harus disiplin ya apa arahan dari dokter agar kita tidak bisa kena demam berdarah. Kelihatannya sepele tapi banyak juga yang meninggal gitu loh ya. Dan di sini kami sangat mengharap ibu dokter lewat Radio Guntur ini, karena fan Radio Guntur ini banyak dokter ya. Sekarang masyarakat itu harus bagaimana sih agar betul-betul bisa meminimalisir demam berdarah ini? Itu satu pertanyaan kami. Semoga ibu dokter bisa memberikan satu statement supaya demam berdarah tidak begitu gitu loh ya. Mudah-mudahan tidak sampai meluper. Bu dokter, saya bisa bertanya di luar ini, di luar topik ini boleh saya bertanya bu? Gongde mau tanya tentang apa nih kira-kira? Ini begini, ini saya punya perempuan kena kanker getah bening bu dokter ya. Oke. Kanker getah bening, terus dia berobat di sini tidak bisa. Singapura juga tidak bisa, terus yang bisa di Jerman. Di Jerman 1 bulan dikurat semua getah bening, dimasuki getah bening baru. Tapi tidak boleh punya anak, dokter. Apa seperti itu dokter? Itu pertanyaan kami. Semoga ibu dokter memberi penjelasan saya agar saya tenang itu dokter ya. Jadi itu aja bu dokter dan kami dan dia. Semoga semuanya sukses. Om santai. Om santai. Om terima kasih untuk Gongde ya untuk atensinya. Sebentar lagi kita bakal bahas secara tuntas tentang cara mencegah yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi demam berdarah. Untuk kasus yang satunya kita bakal bahas nanti ya. Karena topik kita untuk saat ini adalah demam berdarah. Jadi kita fokus dulu biar kita juga sobat Guntur yang ada di rumah nggak bingung ya. Kira-kira ini bahas apa sih? Kita fokus dulu ke cara mencegah penularan demam berdarah ya. Kalau tadi dibilang sama Gongde, bener banget ya Bu Dokter ya, kalau misalnya 3M itu udah meluas banget, hampir semua orang udah tahu bahwa cara mencegahnya dari penularan demam berdarah itu adalah ya 3M. Tapi bener juga katanya Gongde bahwa masih ada aja rasanya udah melakukan 3M, kok kayaknya masih ada aja demam berdarah. Ketika disemprot kok yang mati malah nyamuknya bukan jentiknya gitu ya. Gimana nih Bu Dokter tanggapannya? Oke, kalau masalah pencegahan benar tadi 3M ya. Kalau misalkan kok sudah disemprot masih ada gitu. Memang kalau saat penyemprotan itu yang mati nyamuknya. Untuk jentiknya kita harus balik lagi ke hygiene diri sendiri dengan tidak membiarkan air tergenang gitu kan, atau menutup tempat penampungan air, karena nyamuk Aedes aegypti pembawa demam berdarah ini lebih suka di air yang jernih, bukan air yang kotor gitu. Ya makanya ada penggunaan abate anti jentik nyamuk itu ya. Terus juga kita harus rutin sebenarnya untuk menguras tempat penampungan air. Intinya adalah hygiene diri kita sendiri. Gitu. Kalau hygiene diri kita sendiri sudah terjaga, biasanya sih tidak terkena demam berdarah gitu. Tapi ini menarik banget statementnya ya, kalau ternyata si nyamuk pembawa demam berdarah ini lebih suka sama yang bersih ya, bukan yang kotor ya. Aduh, jadi gimana nih Bu Dok? Apa kita harus mengotorkan? Tapi kayaknya nggak mungkin banget gitu ya. Itu dah. Makanya kita harus kalau misalkan kamar mandinya bak itu harus rutin dibersihkan. Gitu. Karena jentik nyamuk itu tidak terlihat. Iya benar sih Dok ya. Jadi kita kayak kalau dilihat dengan kasat mata tuh nggak kelihatan ya bahwa di sana tuh ada jentik nyamuk. Berarti salah satu cara kalau misalnya kita
kayaknya rata-rata pada pakai bak deh dok ya, bak mandi, entah itu seperti gentong atau apapun jenisnya ya Sobat Guntur FM, itu bisa dibubuhi abate ya, atau tapi dengan menutup. Ditutup ya. Oke, dengan ditutup bisa, atau abate juga bisa Sobat Guntur. Tapi kalau misalnya pakai abate itu aman nggak sih dok? Karena kadang kalau saya pribadi ya, itu di bak mandi kita mau gosok gigi pasti pakai air dari bak mandi itu langsung. Itu aman nggak sih dok untuk kita? Untuk manusia itu aman ya? Selagi tidak tertelan. Oke, tidak tertelan. Aduh, ini harus bener-bener ini ya, ketika habis gosok gigi bener-bener semuanya ya Sobat Guntur dimuntahkan, jangan ada yang ditelan. Biar dikata juga bukan nyamuknya yang ada apa-apa, kamunya yang kenapa-napa nanti, itu nggak lucu kan ya Sobat Guntur. Oke, jadi memang harus salah satu cara yang paling efektif adalah tutup bak mandi kamu atau misalnya tong yang kamu gunakan untuk tempat penampungan air, atau bubuhi abate deh. Kayaknya yang paling aman udah deh abate ya Sobat Guntur FM, dibubuhi aja sedikit, itu bisa kan ya? Dan tidak membiarkan air-air tergenang. Kalau memang ada air menggenang, harus cepat-cepat dibersihkan. Terus juga kalau misalkan ada sampah, baiknya langsung dibuang, tidak ditimbun. Oke, karena itu tempatnya mereka ini tersarang ya dok ya. Jadi itu cara yang pertama. Cara yang paling simpel. Yang paling simpel itu cara yang paling simpel, dengan aware sama diri sendiri dulu, kebersihan lingkungan juga. Kemudian yang kedua mungkin ada cara lain nggak sih dok, yang bisa bikin kita kayak benar-benar mencegah selain cara simpel yang itu? Gini, kalau misalkan karena ini virus ya, kita sebenarnya daya tahan tubuh kita sendiri. Oke. Kalau misalkan yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita terkena demam berdarah tapi daya tahan tubuh kita masih bagus, intake kita juga masih bagus, biasanya gejala yang timbul tidak terlalu berat. Oke. Jadi bisa tidak diopnam yang tadi ya dok ya. Tapi kadang kalau kita sakit, jangankan untuk minum, makan aja kita males. Iya, betul. Nah itulah yang bisa membuat kita jatuh ke keadaan yang bisa parah. Iya, karena setahu kami ya dok ya, kalau demam berdarah ini bisa menyebabkan kematian juga Sobat Guntur. Jadi kamu nggak bisa menyepelekan gitu aja ketika demam berdarah sudah menyerang, ya udah deh nanti juga sembuh sendiri dengan cara ini nggak bisa Sobat Guntur. Kalau misalnya kesehatan kalian atau daya tahan tubuh kalian lagi drop, ya sama aja, itu bakal memperparah keadaan ya dok ya. Oke, jadi kita harus rajin-rajin deh yang namanya take care of yourself ya. Entah itu minum vitamin, kemudian minum air ya dok ya, putih yang banyak, makanan yang sehat, makan makanan yang sehat, olahraga juga Sobat Guntur ya kan. Aduh, ini kaum rebahan harus segera bangun ya, biar dikata juga kalian tetap bisa beraktivitas, terus badan juga sempat pemanasan kan, jadi nggak lemes, nggak daya tahan tubuh juga menurun karena sering rebahan dan lain-lain ya. Oke, jadi cara pencegahan selanjutnya adalah ya take care of yourself ya Sobat Guntur. Jadi harus benar-benar jaga antibodi kamu ya, biar kamunya juga terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Itu untuk masih ke kesehatan sendiri sih dok ya, sama lingkungan. Itu aja berarti dok yang kalau memang di sekitar ada yang demam berdarah, baiknya kita lebih aware. Berarti misal jarak 150 meter atau 200 meter dari rumah kita ada yang terkena demam berdarah, berarti baiknya kita fogging nih cepat-cepat gitu. Karena kalau misalkan satu orang sudah kena, biasanya lingkungan itu akan kena juga gitu. Berarti kalau demam berdarah itu dia tidak akan menular ya dok ya? Tidak menular, cuma si nyamuknya iya, karena kalau antara orang tidak menular. Sekali lagi ya Sobat Guntur, jadi itu tidak menular. Kenapa mungkin si kakak kena terus si adik kena, kenapa bisa? Ini bukan karena tertular ya Sobat Guntur. Karena nyamuknya ada di rumah. Karena nyamuknya ada di lingkungan kita. Iya, itu dia yang nyebabin satu orang kena, terus orang sekitarnya juga bisa kena ya, bukan karena penularan yang gara-gara manusia ke manusia, enggak, tapi dari si nyamuk nakal ini ke nyamuk lain dan juga ke badan-badan kita gitu kan. Oke, jadi Sobat Guntur FM sekali lagi dilurusin sama dokter Ade ya, kalau misalnya ada yang demam berdarah, jangan ngerasa aduh nggak mau jenguk nanti ketularan. Enggak, silakan dijenguk nggak apa-apa, cuman di lingkungan kalian aware lah sama lingkungan kalian, lihat deh kira-kira kenapa ya dia bisa kena, di mana ya dia kena gitu kan ya dok ya biasanya. Soalnya banyak sih kami dengar tuh kayak gini, di mana dia kena ya, di rumah
atau dia kena di sekolah, atau dia kena di tempat lain. Mungkin kalau di rumah, di lingkungan kompleks yang sama, mungkin kepala desa atau pimpinan yang ada di desa tersebut bisa aware dan mengadakan fogging itu ya, Dok ya. Biasanya kalau memang sudah di satu lingkungan itu ada beberapa yang kena demam berdarah, tugasnya dari si kepala desa itu atau puskesmas setempat untuk mendata biar tidak jatuh ke keadaan KLB. KLB itu apa, Dok? Kejadian luar biasa. Jadi di satu daerah itu hampir semuanya terkena demam berdarah gitu. Jadi kalau sudah beberapa yang ada positif demam berdarah, biasanya dilakukan pencegahan itu. Apakah pembagian abate atau dengan fogging. Kadang kan soalnya nyamuk itu kecil, tidak terlihat. Iya, tidak terlihat. Ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan, oh ini kena di rumah nih, oh ini kena di sekolah gitu. Karena kita juga nggak pernah tahu ya, Dok ya. Gimana kira-kira nyamuk ini bawa atau enggak ya? Nyamuk yang mana yang bawa itu yang kita nggak pernah tahu. Jadi emang harus mungkin ya dianalisis juga ya, Dok ya, sama puskesmas, kemudian kepala desa. Kalau misalnya di sekitar sana udah ada 2-3 orang yang kena, berarti ya udah harus ambil tindakan biar dikata juga nggak terjadi kejadian luar biasa yang dikatakan oleh Dokter Ade. Tapi kalau sejauh ini ya, Dok ya, kami jadi penasaran gitu. Pernah nggak sih ada kasus, mungkin kita ngomongin Buleleng dulu deh, lingkup Buleleng gitu, satu daerah yang dia emang bener-bener banyak gitu, maksudnya kayak sekarang dari daerah ini ada, terus besoknya lagi masuk, itu ada nggak sih pasien kayak gitu? Ada, beberapa daerah di Buleleng ada yang seperti itu. Kayak misalkan kita sebutkan daerah Panggung Paru, sekitar 2-3 bulan lalu banyak di sana kejadian DB. Jadi saat misalkan beberapa pasien datang dengan keluhan demam kurang dari 7 hari, terus ada nyeri sendi, mual muntah, kita tanya alamatnya dari mana, Panggung Paru, memang banyak gitu kejadian di sana. Makanya itu harus didata sama puskesmas setempat. Puskesmas ya, oke. Jadi lagi-lagi ya Sobat Guntur FM, kalian tuh harus aware sama diri sendiri dan lingkungan. Jadi kalaupun kalian dan keluarga kalian nggak kena, tapi lihat-lihat dulu tetangga gimana ya. Jarak 200 meter biasanya. Jangan-jangan kalian nggak kena sekarang, tapi tetangga-tetangga udah pada kena, bisa jadi kalian menyusul selanjutnya. Tapi semoga tidak terjadi ya Sobat Guntur FM. Tapi lebih baik memang mencegah kan, Dok ya, daripada kita mengobati. Waduh, pembicaraan kita makin lama makin asik nih ya Sobat Guntur FM, banyak banget info dan ilmu yang kita dapetin yang baru. Tapi kayaknya ada yang mau lewat berikut ini, kita balikin dulu ke studio 1, rekan Tia silahkan. Balik lagi sama G2703 Tami, Sobat Guntur FM, seperti biasa sampai jam 9 on time nanti ya. Kita masih punya waktu sekitar 25 menit lagi. Jadi buat Sobat Guntur yang baru aja joinan, kita lagi ngomongin tentang demam berdarah ya. Satu penyakit yang juga sebenarnya mematikan, cuman sekarang lagi tergeser gitu kan sama penyakit yang sekarang juga lagi bener-bener dibicarain banget di seluruh dunia. Ada corona ya kan, udah tahu banget pastinya. Tapi penyakit ini ternyata nggak kalah Sobat Guntur, nggak kalah nggak kalah mematikan. Karena dari tadi kita udah ngobrol ya, Sobat Guntur FM juga bersama Dokter Ade, bahwa ternyata penyakit ini tuh meskipun kelihatannya sepele, cuman dibawa oleh nyamuk, tapi bisa mengakibatkan kematian juga Sobat Guntur. Jadi sama dengan virus corona ya, yang juga sama-sama mengakibatkan kematian. Well, kalau misalnya penyakit satu ini kemarin ya, Dok ya, itu udah ada 3 kasus katanya yang masuk untuk diopnam, gitu kan. Sementara yang nggak opnam lebih banyak lagi. Itu 1 hari doang loh Sobat Guntur FM. Bayangin kalau itu 1 minggu, 1 bulan, ya berarti sama aja dong. Maksudnya bahayanya itu sama aja dengan penyakit-penyakit lainnya. Jadi nggak bisa disepelein Sobat Guntur FM. Jadi benar-benar kamu harus aware ya. Tadi kita udah ngobrolin tentang cara pencegahan, gimana aja cara pencegahannya. Terus sekarang kita bakal ngomongin tentang cara pengobatan ya. Kalau misalnya udah terlanjur kena mau gimana ya, harus diobati kan. Jadi cara pengobatannya ini gimana aja sih, Dok? Mungkin bisa kalau si demam berdarah ini kan sebenarnya infeksi virus ya. Yeah. Kalau infeksi virus itu biasanya self-limiting disease. Dia bisa sembuh sendiri tergantung badan kita merespon terhadap si virus ini. Makanya kenapa saat misal datang ke rumah sakit, cek lab, kok saya dipulangin? Kadang ada beberapa, jangan dipulangin dong Dok, mending diopname biar dapat obat-obatan. Yang harus ditekankan, demam berdarah ini obatnya adalah cairan dan kita mengobati gejalanya. Dalam artian kalau misalkan
in case ya, in case kalau misalkan pasiennya demam, terus setelah cek lab trombositnya 110 atau 120, kok saya dipulangkan gitu. Dengan harapan kalau misalkan masih bisa makan, masih minumnya masih bagus, dalam artian kalau bisa 2-3 liter itu, terus juga sistem imun kita bagus, dia akan sembuh dengan sendirinya. Gitu. Jadi dia ini bukan bakteri yang harus kita kasih antibiotik. Kadang persepsi masyarakat, kok nggak dikasih antibiotik dok? Karena memang tidak dibutuhkan, karena ini virus. Selama cairan yang masuk memang bagus, dia akan sembuh. Kalau misalkan, kenapa pasiennya itu diopname? Biasanya trombositnya itu kurang dari 100, atau biasanya gejala yang muncul sudah ada mimisan, sudah ada gusi berdarah, yang memang butuh penanganan. Apalagi anak-anak biasanya dia malas minum, gitu kan? Jadi lebih baik diopname, karena untuk demam berdarah pasien disarankan untuk check up tiap hari. Untuk melihat masih turun nggak nih trombositnya. Itu harus dicek lagi tiap hari. Kita jeda dulu ya dok ya sebentar, karena sepertinya ada yang joinan di 23455. Langsung aja kami sapa. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Pak Mudra di kawasan Sugusade. Oke, silakan Bapak. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, selamat pagi. Pertanyaan Ibu narasumber, Bu Dokter. Ya, pagi Pak. Jadi Bu Dokter mengatakan bahwa demam berdarah itu dibawa penyakit orang nyamuk. Iya. Terus kalau corona ini yang bawa siapa Bu Dokter? Tolong dikasih tahu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Sam ya, kayaknya yang ada di kawasan Sukesade sana. Ini kita lagi ngobrolin tentang demam berdarah, tapi lagi-lagi mungkin masyarakat juga pengen tahu ya. Kalau demam berdarah udah jelas nih dibawanya sama nyamuk. Ini kalau corona ini dibawa sama siapa gitu kan? Kita bakal bahas corona nanti lagi, karena kita udah sempat bahas itu di Oke Dok session yang pertama. Sekarang kita masih fokus dulu ya Pak Sam ya sama demam berdarah, karena lagi-lagi demam berdarah ini nggak kalah mematikan loh sama corona. Kalau corona kita bahas nanti lagi. Sekarang kita sapa dulu yang udah joinan 23455. Ada siapa kira-kira? Halo, selamat pagi. Ini mau bertanya satu lagi, boleh kan? Ini Gongde ya? Ya, mau bertanya. Begini Bu Dokter ya. Untuk pencegahannya, apa kita boleh minum jamu yang pahit-pahit agar tidak digigit nyamuk itu? Dan kalau di luar, kami seperti imunisasi ada disuntik dekat kemajuan hujan agar bisa menetralisir gigitan nyamuk itu. Kalau di sini bagaimana dokter? Ada seperti itu atau enggak? Jadi itu harapan kami. Semoga kami tetap semuanya penyakit itu diwaspadai. Itu aja Bu Dokter ya. Terima kasih Om Santai-Santai. Oke, terima kasih Gong D dan juga Pak Sam atas atensinya ya. Udah joinin 23455. Buat Sobat Guntur FM yang masih mau tanya-tanya, mungkin pengen banget tahu tentang demam berdarah, sekali lagi tentang demam berdarah, boleh langsung ke 23455. Kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 20 menit lagi ya Sobat Guntur FM. Oke, kita masih tetap ngomongin tentang cara pengobatan, karena Gong D juga menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan cara pengobatan nih ya. Itu kita balik ke mitos dan fakta ya Bu Dokter ya. Jadi banyak banget mitos dan fakta yang beredar di masyarakat. Nah, kita bakal luruskan sekarang ini mitos atau sekedar ini sekedar mitos atau memang fakta. Karena yang seperti tadi dibilang sama Gung De, satu, minum jamu yang pahit-pahit. Kemudian juga yang kedua minum buah vita gitu kan, buah vita jambu biji gitu. Terus ada juga yang bilang cairan isotonik yang lainnya. Pokoknya hal-hal yang kayaknya ini nyambung nggak ya, ini bener nggak ya, sesuai medis gimana gitu kan. Kita bakal bahas sekarang. Gimana nih Bu Dok? Oke, kalau misalkan tentang minum jus jambu atau dengan minum jamu yang pahit-pahit, itu justru jamu yang pahit saya baru dengar. Gitu. Biasanya yang tadi saya bilang, demam berdarah ini kan virus, selagi imun kita bagus, dia akan hilang dengan sendirinya. Kalau masalah minum jus dan lain-lain, jus itu bagus buat badan kita. Cuman apakah pemanisnya itu bagus untuk badan kita? Ya, kalau memang mau untuk minum jus, ada baiknya jus yang buat sendiri. Gitu. Terus kalau misalkan tadi pertanyaannya ada
minum cairan isotonik. Iya. Intinya boleh-boleh saja, tapi untuk menyembuhkan si demam berdarahnya sendiri itu intake kita yang harus bagus. Oke. Kalau kita intake kita bagus dengan minum air putih aja rasanya cukup, karena si trombosit ini dia akan naik dengan sendirinya. Saat misalkan imun kita bagus, saat intake kita bagus, si trombosit ini akan naik dengan sendirinya. Oke, jadi dia bisa ini ya, udah mandiri gitu ya, Ya, tubuh kita sebenarnya. ini udah mandiri Sobat Guntur Afam. Kalau misalnya Sobat Guntur mau minum minuman yang lain, minuman isotonik, jus buah, kemudian jamu yang pahit-pahit, itu kembali lagi ke kepercayaan Diri sendiri. ya kan, ke diri sendiri. Tapi kalau ngerasa badan udah kayaknya udah rada enakan Ya. gitu kan, terus antibodi kita juga udah lumayan kuat, air putih pun itu udah bisa bikin ya Sobat Atau kalau Guntur. memang mau tambahan multivitamin. Multivitamin. Ya, biar oke. imun kita juga bagus. Multivitamin juga bisa ya Sobat Ya. Guntur. Tapi lagi-lagi itu semuanya dari dalam diri sendiri ya, nggak ada tuh namanya obat Harus untuk minum ya, ini, harus minum nggak ini. ada. Kalau dari medis tidak Ya. disarankan gitu kan, bukan tidak disarankan sih, itu balik lagi ke diri masing-masing. Tapi yang jelas kalau misalnya tubuh kamu udah ngerasa cukup gitu ya, air putih pun itu rasanya oke-oke aja Sobat Guntur. Yes. Berarti yang tadi kita balik lagi sebelum telepon tadi ya Dok ya, bahwa cek lab itu dianjurkan jadinya setiap hari gitu ya. Sebenarnya yang pertama disarankan cek lab itu biasanya baru kelihatan itu hari ketiga atau keempat. Hari ketiga atau Ya, kadang hari ketiga juga masih belum terlalu terlihat ya. Oke. Masih bagus. Nah, penurunan ini terjadi di hari keempat atau kelima, penurunan si Keempat dan trombosit. kelima. Jadi kadang pasien demam berdarah, trombosit saya kemarin 110 Dok, kok bisa sekarang 50 gitu. Jadi itulah kenapa harus dicek tiap hari. Oke. Kalau memang kesulitannya adalah akses, lebih baik biopname gitu. Apalagi kalau kecenderungannya kalau anaknya susah minum Dok, makan juga nggak mau gitu. Jadi sedangkan dia besok harus cek lab, mending dirawat. Dan dirawat pun selalu pasien bilang kalau biar dapat obat Dok di sini gitu. Ya, obat dari demam berdarah itu adalah cairan dan simptomatisnya. Kalau memang dia demam, dikasihlah dia obat demam. Kalau misal dia mual muntah, dikasihlah obat mual muntah gitu. Jadi tidak dilakukan pemberian antibiotik di situ karena dia virus. Iya, lagi-lagi diluruskan ya sama Bu Dokter. Jadi kalau banyak yang mau, enggak Dok, biar dapat perawatan lebih baik, lebih intensif Ya. gitu kan. Terus obatnya juga dikontrol. Sebenarnya itu juga bisa dari rumah Ya. aja udah bisa ya Sobat Guntur FM. Balik lagi ke diri sendiri. Kalau kamu misalnya ngerasa orang tua mungkin atau keluarga itu bisa ngingetin gitu kan, karena di rumah sakit pun sepertinya bukannya seperti apa, tapi penyakit juga banyak Penyakit gitu kan juga gitu banyak, ya. ya. Jadi kalau di rumah sakit namanya juga rumah sakit, orang-orang pada sakit pada ngumpul di satu tempat. Jadi daripada kamu di rumah sakit terus makin sakit, mending kamu di rumah aja. Yang udah jelas-jelas itu Lebih bersih, nyaman. ya lebih nyaman gitu kan. Di rumah sakit juga bersih sih Dok ya. Ya. Cuman kita nggak menutup kemungkinan ya, karena bukan cuma 1-2 orang yang masuk, tapi ada banyak banget Dan berbagai orang macam yang masuk, penyakit. iya, dan berbagai macam penyakit yang masuk ke sana. Jadi kalau soalnya selama ini juga Tami sering banget dengar kayak gini Dok, enggak, mending dirawat aja, karena kalau dirawat lebih intensif gitu Ya. kan. Dapat obat kalau iya, dirawat, dapat lebih obat, cepat sembuh. lebih cepat sembuh gitu. Padahal kalaupun kamu di rumah sakit kemudian kamu nggak bisa konsen untuk istirahat karena di sebelah Ya. sini ada orang datang, terus ada yang Lebih parah, lebih keadaan parah. sakitnya. Kita pasti bakal kepikiran dan tidak bisa istirahat Ya. ujung-ujungnya kan. Jadi mendingan kamu di rumah yang kamu tutup aja deh pagar kamu, nggak ada yang datang jadinya gitu ya. Oke, jadi itu dia fakta dan mitos tentang demam berdarah. Jadi kalau misalnya Sobat Guntur sampai sekarang masih mempercayai mitos-mitos yang beredar di masyarakat, namanya juga itu mitos ya. Jadi udah dari dulu ada, boleh aja, tapi balik lagi ke diri sendiri. jangan Kalau dari percaya. medis, kalau dari medis itu tidak ada obatnya. Jadi yang diobati itu ada bukan diobati ya. Jadi yang Ditangani adalah gejalanya gejalanya dan ya. pemberian cairan. Betul. Pokoknya sering-sering minum air sih ya Dok Ya. ya. Kayaknya ya lebih ininya kami simpulkan dari tadi air, vitamin, makanan, buah gitu ya, yang harus benar-benar dimaksimalkan. Apalagi kesehatan untuk
diri sendiri itu kan datang dari kebersihan, lingkungan. Jadi lingkungan kamu juga dibersihin dulu, baru deh kamu bisa untuk ngerasa nyaman, ngerasa aman, tidak ada penyakit apapun ya. Oke deh, Sobat Guntur FM, aduh udah panjang banget kita ngobrol ya. Masih ada beberapa waktu lagi untuk kita bareng-bareng, tapi sebelumnya balik lagi Sobat Guntur. Kami kembalikan ke rekan Tias dulu karena ada beberapa iklan yang bakal lewat. Silakan rekan Tias. Balik lagi barengan sama G2703 Tami dan juga bareng sama Dr. Ade Putri Asia yang saat ini kita lagi ngebahas tentang topiknya itu adalah demam berdarah ya Sobat Guntur FM. Sekali lagi bener banget katanya Tias di Studio 1, kalau misalnya Sobat Guntur punya pertanyaan, kemudian juga punya hal-hal yang rasanya masih mengganjal di hati, mau ditanyain boleh langsung ke 23455. Kita masih di sessionnya obrolan kesehatan barengan sama dokter di Anjang sana ya Sobat Guntur FM. Dan sambil menunggu ya yang mau ngasih pertanyaan ataupun ganjalan-ganjalan di hatinya, kita balik lagi dulu ke Dokter Ade. Dokter, kalau tadi kita udah ngobrolin banyak hal ya tentang cara mencegah udah, cara pengobatan udah, ciri-ciri orang yang terkena demam berdarah juga udah kita omongin semuanya. Nah sekarang nih dokter, kalau udah dicegah, udah terus kena, dia akhirnya diobatin akhirnya udah pulih gitu kan, masa pemulihan dulu deh dok, yang pengen banget kami tanyain. Kira-kira kalau misalnya kita udah kena, terus kita udah diobati, terus dinyatakan udah sembuh gitu ya, udah pulih dari penyakit ini gitu kan, itu butuh waktu kira-kira berapa lama sih dok? Ada ininya nggak sih rentang waktunya atau emang dari dalam diri sendiri aja gitu? Oke. Kalau misalkan masa penyembuhannya tergantung orang masing-masing. Oke. Kalau misalkan sudah pulih terus makannya sedikit, terus males minum, dia akan lebih lama dibanding orang yang makannya bagus, terus juga minumnya mau banyak gitu. Oke. Dia akan berbeda di situ. Tapi kalau untuk rentang waktunya sendiri ada nggak sih dok? Mungkin berapa hari atau minggu Kalau gitu? itu Nggak ada ya? Intinya adalah setelah opname biasanya atau setelah terkena kita harus istirahat dulu, minimal ya seminggu lah. Seminggu untuk istirahat. Oke. Jadi bed rest dulu ya Sobat Guntur FM selama Karena seminggu. biasanya masih lemas atau masih sakit kepala atau masih nggak nafsu makan, mual muntah. Kalau demam berdarah tuh berarti yang dirasain tuh mereka ini ya dok ya, complicated banget ya. Iya. Sakit kepala iya, demam iya, mual muntah juga iya, ya kan? Nyeri sendi juga iya tadi ya. Makanya kenapa demam berdarah itu mirip dengan chikungunya? Karena sama-sama virus, pembawanya juga sama-sama nyamuk. Makanya gejala yang ditimbulkan juga hampir sama. Demam, terus juga nyeri sendi, mual muntah, nyeri perut biasanya. Oke, kalau gejalanya rada mirip sama chikungunya, yang membedakan apa sih dok? Apa kita harus cek lab dulu biar kita tahu bahwa ini tuh sebenarnya demam berdarah, yang ini chikungunya, atau gimana dok? Kalau chikungunya dengan demam berdarah ini pembawanya sama-sama nyamuk. Betul. Gitu. Yang bedanya adalah nanti di lab itu. Oh, hanya bisa di... Ya, trombositnya turun ya punya si demam berdarah. Oke, itu baru bisa dilihat nanti ketika udah hasil lab udah keluar ya Sobat Guntur FM. Tapi yang jelas ketika kamu udah ngerasa badan kamu nggak enak, kemudian kamu ngerasain ciri-ciri yang udah kita sebutin tadi, demam, kemudian nyeri-nyeri ya dok ya. Kemudian ada juga mungkin pendarahan, kadang di beberapa case itu pendarahan entah itu mimisan ya dok ya. Gusi berdarah. Gusi berdarah, kemudian atau juga yang paling banyak dilihat di masyarakat bintik merah. Bintik merah, betul. Ya. Tapi nggak semua orang ya dok ya? Tidak semua orang. Makanya demam berdarah ini dibagi menjadi beberapa grade. Wow. Untuk yang grade 1 itu dia tidak ada perdarahan. Oke. Makanya gejalanya itu ya cuma demam, nyeri kepala dan lain-lain itu. Yang masih biasa ya dok ya? Saat kita tes yang namanya rampelit dengan tensi itu akan kelihatan bercak merahnya itu. Aduh, Gitu. Itu berapa hari ya dok ya baru terlihat bercak merahnya tuh? Ada saat dirampelit dia kelihatan langsung. Oke, jadi emang saat dirampelit dulu ya biar kelihatan ya titik-titik merahnya. Tapi memang ada beberapa case yang nggak ada bintik merahnya ya dok ya? Tidak semua orang timbul bintik merah. Oke, itu tergantung diri sendiri juga. Sih. Oke, balik lagi ya Sobat Guntur, setiap orang punya case yang beda-beda. Jadi jangan sampai kamu menduga-duga sendiri, oh dia demam berdarah karena bintik merah, di sini nggak ada berarti aku nggak demam. Bukan kayak gitu Sobat Guntur. Semuanya tuh bisa dibuktikan nanti ketika kamu udah cek lab dulu, baru deh kamu bisa tahu secara pasti ya. Karena kita nggak bisa pakai ilmu menduga-duga, ilmu praduga.
tapi memang harus dicek secara medis gitu Sobat Guntur. Oke dok, itu untuk yang masa pemulihan ya, kita balik lagi, jadi nggak ada rentang waktunya, itu tergantung sama diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu ngerasa pengen segera sembuh, pengen cepat-cepat untuk beraktivitas kembali, ya udah minumnya harus banyak, kemudian makan juga harus bagus, harus dijaga, bila perlu multivitamin yang kayak tadi ya dok ya. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, benar-benar banget. Terus kalau udah pulih nih dok, udah benar-benar sembuh, dinyatakan sembuh dari demam berdarah, bisa nggak sih dok kita kena demam berdarah lagi di waktu entah itu mungkin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, atau beberapa minggu lagi gitu misalnya dok? Kalau dari penelitian bisa, karena serologi si demam berdarah ini banyak tipe gitu. Jadi kalau misalkan kok saya udah kena demam berdarah berapa tahun lalu, kok sekarang kena lagi gitu, bisa, karena si tipenya yang menyerang itu beda. Oh gitu, oke. Kalau kayak cacar sih kata-katanya kalau kita udah pernah cacar nggak bisa lagi gitu kan dok ya, tapi kalau demam berdarah ternyata nggak seperti itu Sobat Guntur. Kalau kamu sekarang udah kena demam berdarah, jangan ngerasa oh udah pernah kena, leha-leha deh, nggak apa-apa. Salah ya Sobat Guntur Akam, kamu tetap bisa kena, karena seperti yang udah dikatakan oleh dokter Ade tadi bahwa tipe-tipenya yang berbeda. Tipe berdarah banyak. Banyak ya, jadi entah kamu udah pernah kena, belum pernah kena, satu sih kesimpulannya dari tadi, harus tetap jaga diri ya, jaga kebersihan, jaga kesehatan, diri kamu, lingkungan kamu, betul banget. Karena cuman itu kuncinya ya dok ya, dari semuanya ya. Lihat-lihat deh sekarang Sobat Guntur, mumpung hari Minggu kan, langsung ya lihat-lihat apakah ada genangan air, kamu udah dikuras atau belum, udah ada abatnya atau belum, silakan langsung dicek ke semua sudut rumah ya. Oke deh dokter Ade, kayaknya pembahasan kita udah cukup banget, udah banyak banget yang kita obrolin ya, obrolan kesehatan bersama dokter Ade hari ini. Mulai dari cara mencegahnya, udah dikasih tahu juga, cara pengobatan udah, ciri-cirinya udah, terus kalau udah pulih kena atau enggak lagi, itu udah dibahas semuanya. Thank you banget ya dokter Ade, terima kasih banyak. Semoga dengan adanya obrolan kesehatan ini, Sobat Guntur yang ada di rumah lebih aware lagi, bukan cuma sama satu penyakit ini aja, demam berdarah aja, tapi sama semua penyakit, semua virus. Intinya sih satu, jaga kesehatan kamu, jaga kebersihan diri kamu. Oke, terima kasih sekali lagi dokter Ade dan rekan Tias. Kayaknya kita udah cukup banget ngobrol-ngobrol di studio 2. Kita balikin ke kamu lagi ya rekan Tias, silahkan.